Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja ya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelum itu, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baiklah, kita absen dulu ya. Caca Cantika, Irin Fitriani, Dede Purnama, Rido Maulana, Hadir. Desi Aryani, Reza Ramadhani. Hadir. Baiklah, semuanya hadir ya. Ya, baiklah, langsung saja ya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu kita ke bab baru, yaitu klasifikasi tumbuhan ya. Baiklah, kita akan mempelajari klasifikasi tumbuhan. Sekarang kita akan mengklasifikasi yaitu tumbuhan biji serta kelompok tumbuhan lainnya. Tumbuhan berbiji atau spermatofita, yaitu maksudnya adalah dari bahasa Yunani, yaitu sperma yaitu biji, piton tumbuhan, merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu yang mana ciri khasnya yaitu adanya suatu organ berupa biji. Tumbuhannya memiliki biji maksudnya ya. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Langsung saja ke ciri tubuh ya. Pertama, ciri tubuh. Ciri tubuh ini memiliki ukuran. Yang kedua yaitu bentuk. Yang ketiga yaitu struktur. Ya. Yang keempat yaitu fungsi tubuh. Ciri tubuh pada tumbuhan itu ada ukurannya. Ukurannya berapa? Dan yang kedua yaitu bentuk. Seandainya bentuknya agak melebar, atau dia pendek, atau dia kecil, atau tinggi, macam-macam ya. Yang selanjutnya itu struktur dan fungsi tubuh. Baiklah, selanjutnya kita ke struktur dan fungsinya ya. Tumbuhan berbiji merupakan heterospora. Tumbuhan berbiji membentuk struktur magasporangia dan mikromagasporangia yang berkumpul pada suatu sumbuh pendek. Misalnya struktur seperti konus atau strobilus pada konifer dan bunga pada tumbuhan berbunga. Seperti halnya pada tumbuhan lain, spora pada tumbuhan berbiji, magaspora tidak dilepaskan melainkan dipertahankan. Magaspora mendukung perkembangan gametofit betina dan menyediakan makanan serta air. Gametofit betina akan tetap berada dalam sporangium menjadi matang dan memelihara generasi sporofit
berikutnya setelah terjadi pembuahan. Baiklah, selanjutnya cara hidup dan habitatnya, reproduksi. Setelah ciri kita akan selanjutnya kita akan ke cara hidup dan habitat reproduksi. Lanjut saja ke yang kedua, yaitu cara hidup dan habitat reproduksi. Selanjutnya yaitu cara hidup dan habitat reproduksi. Di sini kita akan membahas bagaimana cara hidup pohon tersebut atau tumbuhan tersebut dan reproduksinya. Tumbuhan berbiji kebanyakan hidup di darat, ya, kebanyakan hidup di darat, namun ada juga di air. Misalnya teratai. Teratai kan dia ngapung di atas air, dia ngapung. Dan kalau contoh tumbuhan di darat, contoh kita bisa lihat di sekitar, tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan fotoautrop, ya, merupakan tumbuhan fotoautrop, di mana organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya. Seperti ini kan, tumbuhan-tumbuhan di sini dia mengambil energi melalui cahaya matahari, maksudnya, ya. Langsung saja ketiga, udah ngerti? Ketiga, langsung saja kita ke klasifikasi Gymnospermae, ya. Maksudnya Gymnospermae di sini tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymno terbuka, telanjang, dan sperma yaitu biji. Kita tulis saja, ya. Gymnospermae yaitu tumbuhan terbuka. Anggota Gymnospermae memiliki ciri utama berupa bakal biji yang tumbuh pada permukaan megasporofil. Daun buah, dia biasanya ada di daun buah. Tumbuhan ini memiliki habitat semak, perdu, atau pohon. Akarnya merupakan akar tunggang. Dia akarnya itu akar tunggang, ya. Maksudnya akar tunggang itu dia sendiri. Udah lihat pohon apa, ya, yang akarnya tunggang? Oh, nanti dah jadi tugasnya. Contoh. Langsung saja ke tumbuhan. Langsung saja kita ke tumbuhan berbunga. Tadi sudah tumbuhan berbiji, langsung kita ke tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga yaitu Atophyta atau Angiospermae. Yaitu maksudnya tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga. Tumbuhan ini memiliki bunga. Dan tadi itu tumbuhan itu memiliki biji. Bedanya yang tadi sama yang sekarang ini, tumbuhan ini memiliki biji dan di sini memiliki Penyebutan kelompok ini sekarang lebih disukai menggunakan tumbuhan berbunga daripada tumbuhan berbiji tertutup. Dulu kan tadi tumbuhan terbuka. Dulu sudah disebut tumbuhan ini tumbuhan tertutup, akan tetapi di sini akan lebih tenar, dia dibilang tumbuhan berbunga. Pengelompokan klasik terjadi di Scotiledonnae. Yang dimaksud yaitu tumbuhan berkeping biji 2.
Maksudnya kita bisa lihat di kacang. Dia kan berkeping dua kan? Itu maksudnya. Tumbuhan berkeping biji dua. Dan monocotyledonae, tumbuhan berkeping biji tunggal. Berdasarkan filogeni molekuler sekarang dianggap tidak valid karena kelompok yang pertama tidak holofiletik ke dalam atau pita. Sekarang dapat 8 kelompok besar yang perinciannya masih terus dikaji. Masih dikaji 8 kelompok besar ya. Ada beberapa cara mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan manfaat dan habitat. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang bagaimana cara mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan manfaat dan habitat. Kita akan mengkaji manfaatnya dulu, yaitu mengkelompokkan nama-nama tumbuhan berdasarkan manfaatnya. Yang pertama namanya yaitu tanaman pangan. Contohnya padi, Oryza sativa. Siapa yang di sini tidak tahu padi? Cara mengkelompokkannya yang pertama berdasarkan manfaatnya. Kita harus mengkelompokkan nama-nama tumbuhan berdasarkan manfaatnya. Yang pertama tanaman pangan. Tanaman pangan ini maksudnya apa yang kita konsumsi setiap hari, yaitu padi. Ini bahasa ilmiahnya yaitu Oryza sativa. Yang kedua tanaman obat, contohnya jahe. Yang kedua tanaman contohnya jahe. Yang ketiga tanaman sandang, contohnya kapas. Sandang, contohnya kapas. Dan nanti cari lagi ya. Menurut habitat, bagaimana kita akan mengklasifikasi tumbuhan menurut habitatnya? Klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu pertama tumbuhan air, yang kedua tumbuhan darat kering, yang ketiga tumbuhan menempel. Tumbuhan menempel ini dibedakan ada dua macamnya juga. Ada tumbuhan menempel pada tumbuhan lain, pada merugikan tumbuhan yang ditumbuhkan, yaitu maksudnya contohnya yaitu anggrek, vanili, tumbuhan paku. Yang kedua yaitu tumbuhan menempel pada tumbuhan lain dan menyerap zat makanan pada tumbuhan yang ditumpanginya, yaitu parasit. Contohnya penalu dan tali putri. Sudah kalian lihat tumbuhan kuning yang kuning-kuning yang berkeliaran di atas tumbuhan-tumbuhan apa biasanya ya? Itu parasit ya, bisa membunuh atau mematikan tumbuhan. Sudah ngerti bagaimana Nana? Sudah ada baiklah, kalau sudah ngerti, kalau materinya kita cukupkan sampai sini. Baiklah, ke sesi selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Berapa meter tingginya tumbuhan tinggi? Fotoautrop itu maksudnya ialah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan organik menjadi mengubah anorganik menjadi organik. Udah saya jelaskan tadi, mekanisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya. Mekanisme ini menggunakan sumber energi cahaya
dia mengambil energi dari cahaya. Contohnya kita pada sekitar kita bisa lihat tumbuhan ini mengambil energi melalui cahaya. Dan tadi Iren pertanyaannya berapa tinggi ya, tertingginya bisa 100 meter ke atas. Wow. Baiklah, sekarang itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.